Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore kepada Ibu dosen Profesor Dr. Haja Septi Kumyandari MAG dan teman-teman sekalian. Nama saya Lili Zulifa dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kepribadian Konselor Pendidikan dalam Islam. Makalah ini saya susun sebagai upaya untuk memahami lebih dalam tentang peran pendidikan kepribadian seorang konselor dalam dunia pendidikan, khususnya dalam perspektif Islam. Latar belakang, di era modern ini, dunia pendidikan tidak hanya menghadapi tantangan akademik, tetapi juga tantangan psikologis dan spiritual. Banyak peserta didik mengalami masalah seperti krisis identitas, kecemasan, bahkan kehilangan makna hidup. Disinilah peran konselor pendidikan menjadi sangat penting. Namun, pendekatan konseling konvensional yang bersumber dari psikologi barat seringkali bersifat sekuler dan kurang memperhatikan dimensi spiritual. Padahal dalam Islam, manusia dipandang secara menyeluruh, mencakup jasmani, akal, dan ruhani. Oleh sebab itu, konselor dalam Islam tidak hanya dituntut menguasai teknik konseling, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik dan mencerminkan nilai-nilai Islam. Rumusan masalah. Makalah ini membahas 3 hal utama. Yang pertama, apa pengertian kepribadian dalam Islam dan bagaimana perbedaannya dengan konsep Barat. Yang kedua, bagaimana hakikat kepribadian konselor pendidikan yang ideal menurut Islam. Yang ketiga, kualifikasi kepribadian apa saja yang harus dimiliki oleh seorang konselor pendidikan Islam. Konsep kepribadian dalam Islam. Dalam Islam, kepribadian atau saksiyah Islamiyah adalah kesatuan utuh antara keyakinan, akidah, akhlak, dan pola pikir, berbeda dengan konsep Barat yang memisahkan aspek psikologis dari spiritualitas. Islam mengajarkan bahwa kepribadian seseorang terbentuk dari yang pertama akidah, keyakinan yang membimbing seluruh perilaku. Yang kedua akhlak, manifestasi dari keimanan dalam tindakan sehari-hari. 3. Ilmu, sebagai pedoman dalam beramal. Peran konselor dalam Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, konselor berperan bukan hanya sebagai pemecah masalah, tetapi juga sebagai murabi, pendidik yang membina dan memelihara, sebagai mursyid, pembimbing spiritual yang memberi arah hidup. Konselor harus menjadi qudwah hasanah atau teladan bagi peserta didiknya, karena kepribadian konselor sendiri adalah alat terapi yang paling penting. Kualifikasi kepribadian konselor pendidikan Islam. Seorang konselor pendidikan Islam idealnya meneladani 4 sifat utama Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama siddiq, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua amanah, dapat dipercaya, menjaga rahasia konseling. Yang ketiga fatonah, cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Yang keempat, tabligh, mampu menyampaikan pesan dengan jelas. Selain itu, konselor juga perlu memiliki sifat pendukung seperti sabar dalam menghadapi konseling, rahmah atau kasih sayang, tawadhu atau rendah hati, ikhlas dalam niat dan tindakan. Kesimpulan, dari pembahasan makalah ini dapat kita simpulkan kepribadian konselor dalam Islam bersifat holistik, mencakup aspek spiritual, intelektual, dan moral. Konselor tidak hanya menyelesaikan masalah psikologis, tetapi juga membimbing peserta didik menuju kedewasaan iman dan akhlak. Sifat-sifat kenabian serta nilai-nilai Islam menjadi fondasi utama dalam membentuk kepribadian konselor yang efektif dan berpengaruh. Sebagai penutup, penting bagi kita semua, khususnya calon pendidik dan konselor, untuk tidak hanya menguasai teori konseling, tetapi juga membangun kepribadian yang kuat, berakhlak mulia, dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Dengan demikian, kita dapat menjadi pembimbing yang tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menginspirasi dan menuntun peserta didik menuju kehidupan yang lebih bermakna. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.